Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum memulai presentasi ini, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Dea Aulia Maulida. Kemudian rekan-rekan saya yaitu Himawat Oktavi Fanani dan Daifullah Darmawan. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bank Sentralan, program studi ekonomi syariah semester 6 yang diampu oleh Ibu Irma Yuliani, SE MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan menemani teman-teman selama beberapa waktu ke depan. Nah, agar suasananya tidak terlalu kaku, saya izin mau pantun dulu nih. Buah durian, buah kedondong. Hai generasi rebahan, perhatiin presentasi kita dong. Yuk langsung saja simak pemaparan materi kami yang berjudul Tujuan, Fungsi, dan Tugas Pokok Bank Indonesia. Sejarah singkat Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral, yang mana bank ini awalnya adalah The Javasche Bank yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827. Setelah dinasionalisasi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, atau Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 yang menghapus The Javasche Bank Wet 1922, lalu mendirikan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 1965, Bank Indonesia, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara digabungkan menjadi satu bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau biasa kita kenal sebagai BNI. Mereka menjalankan usahanya masing-masing dengan nama BNI Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, dan Unit 5 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral Nomor Kep 65/UBS/65. Bank Negara Indonesia Unit 1 berfungsi sebagai bank sirkulasi bank sentral dan bank umum. Selanjutnya, tujuan Bank Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dalam pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah itu sendiri. Nah, kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa itu diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung perkembangan atau pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan, maka fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya di sistem keuangan dapat berjalan secara optimal untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional. Nah, oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung dengan 3 pilar utama Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang cepat dan tepat. Dan yang ketiga, mengatur serta mengawasi sistem perbankan agar lebih stabil dan sehat. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki fungsi sebagai lender of last resort
yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Pengertian lender of the last resort sendiri adalah bantuan likuiditas jangka pendek oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk bank-bank yang mengalami mismatch yang disebabkan oleh risiko kredit, risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, serta risiko pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, yaitu pelaksanaan fasilitas pemberian kredit dengan syarat bank penerima bantuan mempunyai agunan yang berkualitas tinggi dan agunan tersebut mudah dicairkan jika terjadi gagal bayar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai dan aset kredit kolektibilitas lancar. Tugas pokok Bank Indonesia. Bank adalah lembaga kepercayaan karena tujuan utamanya adalah mengumpulkan dana dari orang lain dan meminjamkannya kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, tugas Bank Indonesia terdiri dari 1. Tugas pokok Bank Indonesia adalah bertanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara nilai rupiah, mendorong produksi dan pembangunan yang lancar, dan meningkatkan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Tugas pokok BI di bidang pengedaran uang, yaitu Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan nilai kertas uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Yang ketiga, tugas pokok Bank Indonesia di bidang keuangan dengan pemerintah meliputi yang pertama pengelolaan kas pemerintah, yang kedua transfer uang antara kantor-kantor seluruh negeri, ketiga membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang, penata usaha, kupon, dan pelunasannya. Keempat, memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran penetapan dan belanja negara, serta membantu penempatan surat hutang untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keempat, tugas di bidang pengarahan dana, yaitu mendorong pengarahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha, pembangunan yang produktif dan berencana. Yang kelima, tugas di bidang hubungan internasional dalam rangka menyusun devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter. Sekian. Baik, sekian presentasi singkat dari kami yang tidak sesingkat hubungan bersama dia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Nun wal kolami wa mayasturun billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.